Oke, 96,7 Radio Global FM Lomba Kawan Global. Masih kita di Bincang Global kita untuk edisi hari ini 8 April 2021. Masih topik kita mengenai perlindungan konsumen menuju Indonesia Maju. Dan di studio kami Kawan Global telah hadir narasumber dari BPKN RI. Apa itu BPKN? Banyak mungkin yang bertanya-tanya. Tadi di awal sudah diperkenalkan BPKN itu apa? Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia. Sekali lagi, BPKN RI, Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia. Nah, Pak Heru, tadi saya sempat menanyakan mengenai banyak tidak ya pengaduan-pengaduan yang masuk ya Pak Heru ya. Nah, kalau dari data nih Pak Heru, berapa sih Pak Heru jumlah pengaduan masyarakat yang diterima oleh BPKN RI? Mungkin bisa diberikan contoh kasusnya dan cara penyelesaiannya seperti apa Pak Heru, silahkan. Jadi sepanjang tahun ini dari Januari hingga Maret gitu ya, itu kita menerima 800 pengaduan. 800 pengaduan. Dan kebanyakan itu memang jasa keuangan, terutama keuangan digital dan e-commerce gitu ya. Jadi memang ini sesuai dengan perkembangan teknologi digital yang makin membudaya, makin banyak dimanfaatkan, dan juga memang ini bagian dari pandemi nih. Jadi pandemi itu membatasi aktivitas kita sehingga semua dilakukan secara digital, termasuk orang berjualan, kemudian berbelanja gitu secara online gitu ya. Dan ternyata memang ini juga menimbulkan kerugian-kerugian ataupun juga konsumen ini banyak ya mendapat masalah lah dari perdagangan e-commerce gitu ya. Jadi kalau kita lihat memang beberapa hal yang dapat kita catat dari perkembangan e-commerce itu, jadi yang utama itu adalah barang yang dikirim, misalnya barang yang dikirim itu tidak sesuai dengan foto gitu ya. Kadang-kadang fotonya bagus atau apa gitu, mewah gitu, tapi ternyata yang dikirim itu berbeda gitu ya. Salah-salah malah ya. Salah-salah, yang seolah-olah ada merek tapi pas dikirim juga buatan tangan sendiri ataupun juga KW gitu ya. Itu kan banyak juga. Kemudian juga ukuran, jadi nggak sesuai dengan standar ukuran gitu ya. Jadi kalau misalnya saya sendiri, kalau misalnya kadang-kadang suka manfaatkan e-commerce, biasa pakai baju misalnya ukuran L gitu ya, kita pesen L itu sempit banget gitu. Jadi kadang-kadang ukuran juga beda juga, mereka punya standar sendiri. Dan ketika kita beli yang ukuran XL gitu ya, ini kan harganya beda gitu ya. Itu yang terjadi. Kemudian juga masalah barang-barang yang tadinya dianggap bermerek tapi ternyata tiruan gitu ya. Itu beberapa hal yang dapat kita catat dari perkembangan e-commerce. Selain itu juga keuangan finansial ini yang tercatat itu terkait dengan fintech. Karena fintech itu kan juga ya sebelum pandemi aja orang banyak menggunakan fintech karena orang mudah apply, dapat duit, tapi ternyata ketika kita ada masalah nggak mampu bayar, teman-teman kita dikirim nih. Betul Pak. Kontak yang kontak. Ada satu kontak dikirim semua mengatakan nih saya Heru nggak bayar gitu. Akhirnya kan juga nggak tidak tepat lah hal seperti itu gitu ya. Kemudian juga selain itu juga banyak juga yang ilegal ternyata fintech kita gitu ya, sehingga pengguna dapat dikenakan bunga yang mungkin juga sangat tinggi kan gitu. Tidak masuk akal bunga berbunga gitu ya. Itulah yang beberapa hal yang kita catat. Dan biasanya kalau yang kita lakukan itu kan pertama itu kita meminta pengguna melakukan ataupun berkomunikasi dengan penjual lebih dulu gitu ya, agar mendapatkan pemulihan hak atau mungkin barang yang rusak ditukar segala macam gitu ya. Tapi juga ketika kasusnya mungkin ini agak rame gitu ya, misal waktu itu kita rame itu beberapa penyelenggara akomodasi hotel gitu ya. Ini kita juga ada masalah karena mungkin waktu itu ada voucher yang tidak dapat segera diuangkan, diganti voucher gitu ya. Kemudian juga kalau misalnya ada layanan yang sifatnya mungkin satu e-commerce tersebut pengaduannya begitu banyak, kita akan panggil juga biasanya. Tapi memang juga diakui atau tidak semua e-commerce yang ada di Indonesia ini basis hukumnya itu menggunakan hukum Indonesia gitu ya. Jadi ada juga yang menggunakan hukum negara tetangga, hukum Singapura gitu. Ada juga Pak? Ada juga.
Sehingga juga ini juga menjadi satu temuan bagi kita bahwa harus ada perubahan juga, karena ini kan menyangkut klausula baku gitu ya. Nggak mungkin kalau misalnya dia memberikan layanan di Indonesia kemudian pengguna Indonesia harus komplain atau menyelesaikan permasalahannya dengan basis hukum yang ada di negara lain seperti Singapura atau India gitu ya. Itu juga menjadi catatan kita. Tapi ya betapapun juga kita tetap bagaimana kita mencari cara untuk memberikan perlindungan konsumen, termasuk juga ini melakukan edukasi, komunikasi gitu ya, agar masyarakat kita ini juga menjadi cerdas. Tadi disampaikan juga oleh Pak Johan bahwa kita masih dalam tahap mampu dengan nilai 49,07 walaupun meningkat ya, sebelumnya 41,7, tapi ini kan masih jauh ya. Kalau konsumen yang kritis itu nilainya minimal 60 sampai 80, kemudian 80 sampai 100 konsumen yang berdaya gitu. Nah, kita ingin menjadi konsumen Indonesia ini menjadi lebih kritis dan juga berdaya gitu ya. Baik, Pak Heru, dari 800 pengaduan ini setengahnya sudah terselesaikan atau seperti apa? Ya, hampir setengah sih kita selesaikan, karena biasanya memang ketika kita ikut campur tangan gitu ya, ini penyedia atau pelaku usahanya juga berhitung juga ini harus diselesaikan gitu ya. Karena kan betapapun kan juga kita memiliki basis hukum untuk melindungi konsumen dan juga menerima pengaduan, dan kita harapkan memang ya kadang-kadang mereka mengatakan mungkin ini ada salah miskomunikasi segala macam gitu ya. Tapi kan ya tidak hanya penyelesaian, sebenarnya kita juga ingin melihat apakah masalah ini terstruktur, sistematis dan masif atau tidak gitu, agar ya kadang-kadang mungkin ada fenomena gunung es gitu ya. Betul. Jadi yang dirugikan itu yang ngadu ke kita mungkin 10 atau 20, tapi ternyata di bawahnya lebih banyak lagi gitu ya. Nah, ini juga selain penyelesaian terhadap konsumen, kita juga mengeluarkan beberapa rekomendasi nih. Jadi ada rekomendasi yang kita keluarkan kepada pemerintah, kementerian gitu ya, agar masalah ini juga yang terkait dengan konsumen untuk isu-isu tertentu ini dapat diselesaikan secara lebih menyeluruh. Jadi sekarang kita lagi penelitian misalnya soal kadar emas gitu. Jadi apakah, karena kita lihat ada indikasi kadar emas di tiap daerah ini beda-beda, daerah, tiap provinsi, tiap toko gitu ya. Yang pertama, kemudian yang kedua ini juga masalah kualitas air minum isi ulang. Ini kita juga sedang mencoba untuk mengamati dan mengatur bagaimana nanti agar air minum isi ulang ini juga memiliki kualitas yang sama dengan yang bukan isi ulang harusnya. Oke, baik. Nah, kali ini kawan global di studio kami juga selain Pak Johan dan Pak Heru sudah hadir Dr. Renti Maharaini. Oke, apa kabar dokter? Dokter ya. Apa kabar dokter? Kabar baik, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Salam kenal dari kami Badan Perlindungan Konsumen Nasional. Oke. Nah, Dr. Renti Maharaini ya. Namanya unik ya. Kalau selama ini kan orang Maharani gitu ya. Maharaini. Nah, kita ada pertanyaan ini di WhatsApp, kita langsung saja bacakan ya Pak Johan, dokter dan juga Pak Heru. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, saya Nina di Narmada. Selama ini kita malas untuk mengadukannya, soalnya akan mengeluarkan biaya lagi. Mungkin ada pengaduan sistem online sehingga bisa lebih efektif. Silahkan mungkin langsung dijawab, Pak Johan, dokter. Ya, baik. Ya, memang kita sudah punya ya, BPKN itu sudah punya aduan secara online ya. Jadi masyarakat bisa melakukan melalui call center BPKN ya. Memang pakai 021 ya 153, atau juga bisa melalui WhatsApp ya. WhatsApp BPKN 08153 153 153 ya. Atau juga bisa melalui website kami ya di www.bpkn.go.id
atau juga bisa melalui aplikasi di Android. Jadi ada juga aplikasinya. Ada Mbak, aplikasi di Android, tapi memang untuk aplikasi Android ya. Jadi pengaduan bpkn.go.id, silakan nanti itu di-download ya, nanti bisa diregister ya, didaftar, nanti ikutin saja prosedurnya, itu bisa masuk ya, atau juga bisa melalui email kami ya, email kami di sekretariat@bpkn.net.advokasi atau advokasi@bpkn.net. Ya, jadi ada banyak jalur dari BPKN untuk bisa masyarakat gunakan untuk memasukkan apa keluhan-keluhan ataupun aduan yang bisa kami tampung. Mungkin nanti bisa kami bantu untuk menyelesaikan atau melakukan klarifikasi. Biasanya ada prosedurnya sih, Mbak. Itu. Dan pengaduan ke kita ini gratis. Gratis. Ya. Atau tidak ada tambahan biaya. Tidak ada. Atau bisa datang juga ke kantor kami di Jakarta. Kalau misalnya di Jakarta sih ya. Oke, lagi di Jakarta gitu. Main juga ke Jakarta lebih mahal ongkos ya. Jadi memang ini menyesuaikan dengan perkembangan zaman sekarang. Kita juga pakai aplikasi atau kirim WhatsApp lebih mudah. Mau yang mana aja, senyamannya aja silahkan gitu ya. Masih ada lagi nih pertanyaan. Selamat sore Pak, saya Dira di Lombok Barat. Terima kasih atas adanya talk show ini. Sangat penting sekali bagi saya dan masyarakat yang lain. Sampai saat ini saya tidak tahu ada lembaga tempat kita mengadu. Padahal keluhan yang sama kita dapatkan banyak Pak, terutama masalah biaya listrik dan kadang-kadang air yang tiba-tiba naik. Nah, karena tidak tahu tempat mengadu, ya udah kita terima saja dan bayar kalau ada uang. Tanggapannya mungkin dokter silakan. Oh baik, ya. Jadi untuk mengenai tagihan listrik ataupun tagihan air ya yang tiba-tiba melonjak, itu nggak hanya terjadi di Lombok ya, sebenarnya kami pun di Jakarta juga mengalami ini ya. Jadi bisa tadi sudah bisa ada jalur aduannya ya, Mas siapa tadi ya? Dira. Itu Dira ya. Iya. Ya, Mas Dira di Lombok Barat. Dira ini Mas atau Mbak Dira kayaknya ya. Jadi Dira bisa langsung aduan ya, bisa masuk aduan. Tadi jalurnya udah cukup enak ya, melalui online ya. Jadi bisa nanti kami lihat ya, kami tampung aduannya, nanti bisa juga kami klarifikasi untuk apa sih permasalahan terkait mengenai tagihan listrik dan air, karena ini juga udah banyak sih yang memang aduan tagihan listrik dan air yang masuk juga di BPKN. Kita juga ada beberapa klasifikasi aduan yang masuk, salah satunya adalah terkait mengenai listrik dan air ya tadi. Jadi bisa silakan. Baik. Nah, kita kembali ke Pak Johan dulu nih, Pak Johan, sebelum kita ke Dokter nanti. Nah, bagaimana sih Pak Johan gambaran kesadaran masyarakat sendiri terhadap perlindungan konsumen ini, dan gimana sih kesadaran pengusaha atau perusahaan? Kadang kan kalau konsumennya udah sadar, kadang pengusaha atau perusahaannya rada-rada gimana gitu. Silakan Pak Johan. Ya. Nah, tadi kan udah disinggung bahwa level keberdayaan konsumen kita itu sudah naik sebenarnya dari level paham ke level mampu. Nah, tadi Pak Heru sampaikan kritis kemudian berdaya ya. Nah, artinya kalau kita lihat perkembangannya kan 41 nilainya, tadi sekarang sudah 49. Nah, ini menunjukkan bahwa di lingkungan atau di kalangan konsumen sendiri, mereka sudah mulai tahu hak-haknya, walaupun masih ada di level hanya mampu tahu dan belum bisa meningkat untuk misalnya bicara permintaannya setara dengan pelaku usaha. Nah, kami selalu mendorong supaya itu naik dan nanti akan sama setara dengan kedudukan ya. Nah, di pelaku usaha juga, walaupun badan ini namanya Badan Perlindungan Konsumen Nasional, tetapi teman-teman pelaku usaha juga kita himbau. Nah, karena di pelaku usaha itu sebenarnya sudah ada lembaga kementerian-kementerian yang membina pelaku usaha untuk bersikap
jujur dan bertanggung jawab. Misalnya terkait industri ada Kementerian Perindustrian, terkait dengan pertanian ada Kementerian Pertanian, Kehutanan, terkait dengan infrastruktur ada PUPR. Nah, sebenarnya kalau di pelaku usaha sudah lebih banyak pengawasan atau pembinaan untuk supaya mereka bertanggung jawab dan jujur dalam berusaha. Nah, tetapi yang namanya kesempatan, yang namanya niat itu tetap saja ada untuk melakukan hal-hal yang tidak terpuji. Nah, tapi mungkin ini lebih jelas kalau di teman-teman pelaku usaha ada sanksi, sanksi administratif misalnya mereka bisa dicabut izinnya misalnya. Kalau dia menimbulkan korban misalnya itu bisa sanksinya lebih dari administratif, bisa tuntutan. Nah, itu kira-kira sisi ini ada sisi konsumen dan sisi pelaku usahanya sendiri. Nah, tapi jangan lupa tadi bahwa supaya kita mendorong, semua pihak mendorong supaya landasan hukum yang menjadi acuan utama Undang-Undang 899 itu direvisi. Nah, tidak hanya BPKN mungkin yang menyuarakan, semua pihak harus menyuarakan ini. Karena kita dalam rangka melindungi 270-an juta sekian penduduk Indonesia itu sebenarnya sangat bertumpu dengan undang-undang ini. Semakin sempurna, semakin banyak yang kita bisa jaring terkait dengan perlakuan yang kurang adil dalam hal perlindungan konsumen, semakin bagus. Tapi ya itu undang-undangnya juga harus bisa mengakomodir tadi isu e-commerce misalnya, ya undang-undang ini belum bisa terlalu banyak bicara ke situ, karena kelahirannya sendiri kita tahu zamannya belum ada itu. Belum ada ya. Nah, gitu kira-kira. Dr. Renti, ini kan 20 April 2021 ini Hari Konsumen Nasional atau Harkonas ke-9 ya, Dr. Renti ya. Nah, bagi BPKN RI, apa sih sebenarnya makna peringatan Hari Konsumen Nasional? Ya, sebenarnya makna peringatan dari Harkonas ini adalah momentum untuk menunjukkan bahwa negara hadir dalam memberikan kepastian perlindungan bagi masyarakat. Sebenarnya siapa itu konsumen? Konsumen itu sebenarnya kita semua. Masyarakat Indonesia itu kan pasti memerlukan kebutuhan pangan, sandang, dan papan. Siapa yang menyediakan? Mereka adalah pelaku usaha. Jadi momen ini menjadi penting untuk menyadarkan kita sebagai konsumen bahwa negara hadir dalam memberikan kepastian perlindungan bagi konsumen di sini. Oleh sebab itu maka kita memang selalu berganti tema nih. Untuk tema tahun ini kita adalah perlindungan konsumen menuju Indonesia tangguh. Jadi disesuaikan dengan temanya karena tahun lalu itu terkait mengenai pandemi, jadi perlindungan konsumen di masa era pandemi. Jadi sekarang disesuaikan lagi. Karena memang sasaran kita tadi bahwa kita ingin meningkatkan indeks keberdayaan konsumen kita jangan di level cuman mampu saja, tetapi bisa kritis dan bahkan mudah-mudahan berdaya. Kita harapkan begitu masyarakat kita. Baik. Nah, 96,7 Radio Global FM Lombok, kawan global jangan kemana-mana, tetap di 96,7 Radio Global FM Lombok dalam program Bincang Global.